adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Siap-siap dulu Meskipun ibadah online di rumah tetapi tetap harus rapi ya. Rambut disisir rapi, pakai baju yang rapi. Asik. Wah, adik-adik di rumah udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Udah pada siap ibadahnya. Hebat sekali. Apa ini? Lihat adik-adik. Kacamata ajaib pakai Adik-adik, kacamata ini ajaib sekali ya. Bisa membawa kaki pergi ke tempat yang lain. Adik-adik, meskipun kita ada di rumah, di hutan, di mana saja, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang selalu sayang pada kita. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik. Melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. Love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kita angkat tangan kita ke atas yuk buat Tuhan. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sings, for you I love, love, you're good to me. I'll lift my hand to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sings, for you I love, love, you're good to me. For you I love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful.
as you love me, and I will sing your praise eternally. Yeay! Pujian buat Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu sayang pada kita. Adik-adik, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Dalam sikap berdoa, kita menyembah Tuhan sama-sama yuk. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Tuhan menjadikan kita anak yang sangat dikasihinya. Kita katakan lagi, ku mau mengenal Tuhan. Ku mau mengenal, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita sama-sama berdoa adik-adik. Adik-adik boleh tutup mata, kita lipat tangan. Adik-adik boleh ikuti doa kakak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepada kami hari yang baru. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Coba Kak Eki pakai lagi ya kacamata ajaibnya. Kira-kira
Nanti kacamata ajaib ini membawa Kak Eki kemana ya? Hihihi. Coba ah. Wah, adik-adik. Wah, lihat. Pelanginya indah sekali ya. Wah, kayaknya ada di tempat yang baru nih. Asik sekali. Adik-adik di rumah, pelangi itu sangat indah bukan? Tapi adik-adik, kasih Tuhan Yesus jauh lebih indah dari pelangi. Tuhan Yesus memandang kita sangat berharga. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Siapa? Tuhan Yesus. Yeay! Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasihnya jauh lebih indah dibanding pelangi, dibanding bunga di padang. Kasihnya Tuhan Yesus sangat indah dan sangat besar. Tuhan Yesus sangat sayang pada adik-adik semua, pada kakak, pada kita semua. Tuhan Yesus memandang kita sangat berharga, sangat istimewa di matanya. Nah adik-adik, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita tenang dulu sejenak, kita berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, boleh tutup mata. Adik-adik boleh ikuti doa kakak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya selalu. Tolong berkati kakak yang menceritakan firman Tuhan pada kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Amin.
Adik-adik, tahu nggak siapa yang akan cerita tentang firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini Kak Devi akan membagikan firman Tuhan pada kita. Kita panggil yuk Kak Devi yuk. Gimana ya Kak Devi ya? Kita panggil yuk sama-sama ya. Hitungan ketiga kita panggil Kak Devi. Oke? 1, 2, 3. Kak Devi. Mana Kak Devinya? Kita panggil lagi yuk. 1, 2, 3. Kak Devi. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Devi ada di suatu tempat. Tempat ini banyak pepohonan seperti ini. Dan adik-adik tahu nggak, di tempat ini banyak hewannya juga loh. Adik-adik, ini namanya adalah hutan. Hutan itu adalah tempat bagi banyak pohon dan banyak hewan-hewan. Adik-adik dengar ada suara hewan-hewan? Wah, sepertinya Kak Devi harus mencari tempat yang lebih aman agar tidak terlalu terlihat. Adik-adik tunggu sebentar, jangan kemana-mana ya. Tunggu sebentar ya. Nah, adik-adik, Kak Devi sekarang ada di tempat yang lebih aman, lebih tertutup, lebih tersembunyi. Jadi tidak terlalu terlihat kalau ada hewan-hewan yang berkeliaran di hutan. Hah? Adik, coba dengar, ada suara hewan lagi. Adik-adik dengar, ada suara hewan juga. Kak Devi tahu nih suara hewan apa. Hewan ini sangat besar, punya kakinya 4, lalu telinganya lebar, dan dia punya belalai juga. Adik-adik sudah ada yang bisa menebak hewan apa ini? Ya, betul adik-adik, ini adalah suara gajah. Hebat adik-adik. Sepertinya Kak Devi dengar ada suara hewan lagi. Adik-adik pasti dengar juga ada suara hewan. Ada yang sudah tahu suara hewan apa ini adik-adik? Hewan ini bisa terbang karena dia punya sayap. Dan hewan ini senang bertengger di dahan pohon. Iya betul, ini adalah suara burung. Suara burung yang berkicau. Hebat adik-adik. Sepertinya dengar suara hewan lagi. Suara apa nih adik? Tahu? Ini adalah suara hewan buas adik-adik. Hewan buas itu apa? Jadi adik-adik kalau melihat hewan ini, adik-adik gak boleh dekat-dekat ya, harus menjauh. Karena hewan ini suka makan daging dan larinya cepat. Dia hewannya buas, galak adik-adik hewannya. Adik-adik ada yang sudah menebak hewan apa? Coba dengarkan lagi suaranya. Ya, betul adik-adik. Ini adalah suara singa. Wah, adik-adik sepertinya Kak Devi harus cepat-cepat pulang. Harus cepat-cepat menghindar juga dari hewan ini. Tapi adik-adik tunggu, jangan kemana-mana ya. Tunggu sebentar. Kak Devi mau pulang dulu, tunggu sebentar ya adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, akhirnya Kak Devi bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa harus bertemu dengan singa yang ada di hutan tadi. Kak Devi percaya Tuhan yang memimpin dan menyertai Kak Devi sehingga Kak Devi bisa sampai di rumah dengan selamat. Adik-adik, ngomong-ngomong masalah singa, Kak Devi jadi ingat ada satu tokoh di Alkitab yang dia sangat berani melawan singa.
takut Kak Devi. Adik-adik ada yang berani melawan singa? Tapi Alkitab menceritakan tokoh ini berani loh melawan singa. Hebat ya. Adik-adik penasaran nggak dengar ceritanya? Nah, kalau penasaran, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya ya. Kita mau mulai firman Tuhan hari ini. Adik-adik, saat itu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengadakan upacara pengorbanan dengan mengundang Bapak Isai dan keluarganya. Upacara pengorbanan itu adalah mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban itu bisa berupa lembu atau domba atau kambing. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak. Berapa anak adik-adik? Ya, 8 orang anak. Tapi adik-adik, pada saat Bapak Isai bertemu dengan Samuel ini, yang bertemu hanya 7 anak dari Bapak Isai ini saja. Lalu, masing-masing dari ketujuh anak ini satu persatu berjalan di depan Bapak Samuel. Nah, dengan harapan agar ada satu dari anak Bapak Isai ini yang dipilih oleh Samuel. Tetapi adik-adik, ternyata tidak ada satupun yang terpilih. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Samuel. Apa firman-Nya? Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Kita buka dari 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta bantuan mama papanya ya untuk bisa bacakan Alkitabnya bareng-bareng bersama Kak Devi. Yuk, kita baca Alkitabnya ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jadi adik-adik, dari ketujuh anak Bapak Isai ini, walaupun perawakannya tinggi, besar, tapi ternyata tidak ada satupun yang Tuhan pilih. Sampai akhirnya Samuel berkata kepada Bapak Isai, "Apakah hanya ketujuh anak ini saja? Masih ada nggak yang lainnya?" Lalu Bapak Isai berkata, "Oh, masih ada satu anak lagi yang paling kecil, namanya Daud. Tapi Daud tidak ada di sini karena Daud lagi mengembalakan kambing domba Bapak Isai." Lalu akhirnya Samuel meminta Daud untuk dipanggil untuk mendatangi Bapak Samuel ini. Akhirnya saat itu Daud berlari untuk mendatangi Samuel. Lalu pada saat Samuel melihat Daud, Samuel langsung tahu bahwa inilah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Lalu saat itu Samuel langsung mengambil sebuah tanduk yang berisi minyak. Dan saat itu Samuel langsung mengurapi Daud. Adik-adik tahu nggak? Semenjak saat itu Roh Allah berkuasa dengan sangat hebat atas Daud. Adik-adik, siapa yang senang membantu mama papa di rumah? Angkat tangan. Wow, Kak Devi melihat ada banyak adik-adik yang mengangkat tangannya. Hebat adik-adik, senang membantu mama dan papa di rumah. Nah adik-adik, Daud pun diceritakan seorang anak yang rajin. Tugasnya adalah mengembalakan kambing domba Bapak Isai, ayahnya Daud. Nah adik-adik, suatu hari saat Daud sedang mengembalakan kambing dombanya di suatu ladang, adik-adik dari kejauhan Daud melihat kok kambing dombanya berlarian. Ternyata adik-adik ada seekor singa yang sedang mengintai kambing domba. Ternyata singa ini akan memangsa, akan memakan kambing dombanya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Saat itu Daud segera berlari untuk menyelamatkan kambing dombanya itu. Akhirnya Daud berhasil menyelamatkan dombanya dan Daud membawa dombanya ini ke tempat yang aman
dan menaruh di tempat yang aman. Lalu adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak berlari, tidak melarikan diri dari singanya itu. Seperti tadi Kak Devi melarikan diri dari singa ya. Tapi Daud tidak melakukan hal itu adik-adik. Yang dilakukan Daud adalah Daud berani, dengan sangat berani. Dia menantang singa itu dan akhirnya berhasil mengalahkan singa itu. Hebat ya adik-adik. Walaupun Daud masih kecil, masih muda, tetapi Daud sangat pemberani. Jadi adik-adik, selain Daud ini rajin menggembalakan kambing domba ayahnya, Daud ini adalah seorang pemberani. Hebat ya adik-adik. Meskipun Daud yang paling kecil dan yang paling muda dibandingkan saudara-saudara yang lainnya, tetapi kenapa ya Tuhan memilih Daud? Padahal kan Daud masih muda dan masih kecil. Adik-adik ada yang tahu jawabannya? Ternyata adik-adik, Tuhan memilih Daud karena iman percayanya Daud. Adik-adik, Daud sudah mendengar cerita bagaimana hebatnya Tuhan memimpin menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Adik-adik, selain itu Daud pun senang memuji Tuhan, senang bermain kecapi untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik, karena iman percaya Daudlah, akhirnya Tuhan memilih Daud. Kalau Tuhan mau memilih Daud yang masih muda dan kecil, adik-adik, Tuhan juga rindu loh untuk memilih adik-adik, untuk melakukan hal-hal yang besar bersama adik-adik. Caranya adalah dengan adik-adik menaruh iman percaya kepada Tuhan saja. Kak, percaya itu kayak gimana ya? Seperti apa sih? Nah adik-adik masih ingat nggak? Atau mungkin adik-adik pernah lihat ada orang tua yang sedang mengajari anaknya belajar berjalan? Nah adik-adik, pada saat anak itu belajar berjalan, dia akan memegang tangan mama atau papahnya. Nah, dengan anak itu memegang tangan mama atau papahnya, berarti anak itu percaya pada mama dan papahnya, bahwa mama dan papahnya tidak akan membiarkan anak itu terjatuh. Nah, adik-adik, iman percaya seperti itu juga yang Tuhan rindukan. Adik-adik mau percaya pada Tuhan. Tuhan memilih adik-adik karena iman percaya adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang memandang adik-adik masih muda, masih kecil. Ih, apa sih, kamu kan masih muda, kamu kan masih kecil. Tapi adik-adik ingat, Tuhan tidak memandang semuanya itu. Karena Tuhan hanya melihat hati kita. Seperti ayat hafalan kita saat ini yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya, pakai gerakan ya. 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Masih banyak yang seru-seru loh setelah ini. Ikutin terus ya adik-adik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Daud. Daud yang taat dan rajin membantu orang tuanya menggembalakan domba-domba. Daud yang pemberani dan tidak takut melawan singa, beruang, bahkan melawan Goliat yang badannya besar. Karena Daud sangat percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengasihi Daud. Nah adik-adik, saat ini kakak
kakak udah gak sabar nih mau mengajak adik-adik untuk membuat prakarya. Prakarya lukisan domba atau wayang domba. Gimana caranya ya? Ayo, kakak akan tunjukkan. Nah adik-adik, untuk membuat prakarya ini kita membutuhkan kertas, spidol, kapas, lem, gunting, dan stik kayu. Adik-adik, mari kita mulai menggambar ya. Kertas kosong ini sudah kakak gambar dengan padang rumput. Sekarang kita akan menggambar domba. Kakak mulai dengan menggambar kepalanya terlebih dahulu. Lalu kakak gambar badannya, kakinya, ekornya, matanya. Adik-adik juga bisa meminta pertolongan papa mama ya untuk menggambar. Nah, kemudian domba-domba mempunyai bulu berwarna putih. Kita akan tempelkan bulu-bulunya dengan cara kapas, dicabut sebagian, lalu dibulatkan ya adik-adik seperti ini. Lakukan kembali, dibulat-bulatkan sampai banyak. Kita membuat yang banyak ya adik-adik. Nah, kemudian badan dari domba yang kita gambar ini kita beri lem seluruhnya. Lalu kita tempelkan kapas yang sudah kita bulat-bulatkan ini ke seluruh badan domba-dombanya. Nah, adik-adik, isi penuh badan domba ini dengan kapas ya. Kakak sudah punya hasil yang sudah selesai semua, seperti ini. Bagus bukan ya adik-adik? Selain lukisan ini, adik-adik juga bisa membuat wayang domba. Seperti yang kakak bikin seperti ini. Dengan cara gambar domba ini kita potong dengan gunting. Lalu kita tempelkan stik kayu di belakangnya dan kita tempelkan bulu-bulu kapas ini pada badan domba ini, seperti yang kakak telah buat ini. Adik-adik, wayang domba ini bisa kita mainkan bersama dengan papa mama ya. Atau juga kalian bisa bermain dengan kakak dan adik kalian. Kakak yakin adik-adik pasti bisa membuatnya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga membuat prakarya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu sedari kami kecil. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami, sehingga Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami percaya, seperti Daud yang Engkau berkati, hidup kami pun akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
adik-adik, tadi kan sudah dengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga sudah melihat video kegiatan. Nah, sekarang saatnya apa ya adik-adik ya? Betul sekali, sekarang kita saksikan yuk teman kita yang akan bagi berkat. Aku tanam jadi anak Tuhan. Tiang jadi tanam, nanam jadi impian. Cinta tuh tematin dan dalam. Sekali lagi, happy. Ya. Aku tanam jadi anak Tuhan. Tiang jadi tanam, nanam jadi impian. Cinta tuh tematin dan dalam. Hore. Terima kasih ya. Kita pergi kakiku selama 3 Everything alright, everything alright, everything I'll be, everything I'll be. I gave it to you, Lord, I gave it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every praise I sing, every praise I bring, everything I do. Is it gets to you. Everything alright, everything alright, everything I'll be, everything I'll be. I gave it to you, Lord, I gave it to you, Lord, and thankfully, thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Wah, terima kasih adik-adik yang sudah bagi berkat. Berkatnya keren sekali. Kayak Ki percaya semua adik-adik di rumah pasti memiliki bakat masing-masing. Nah, adik-adik semua ditunggu ya minggu depan berkatnya adik-adik yang lain. Adik-adik kalau mau bagi berkat, adik-adik boleh telepon atau boleh juga WhatsApp sama kakak-kakak sekolah minggu. Ditunggu ya adik-adik ya berkatnya. Nah, sekarang kita akan berdoa nih adik-adik. Adik-adik, kita sama-sama yuk. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan
Tuhan Yesus selalu memandang kami berharga. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik pada kami. Tolong berkati kami semua. Berkati mama papa kami, adik kakak kami. Berkati teman-teman kami, guru-guru kami di sekolah. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa kami, Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya. Tuhan yang berkati semuanya. Tolong berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi ya minggu depan ya di ibadah online. Oh iya adik-adik harus tetap semangat ya. Buat adik-adik yang sekolahnya online, semangat ya. Oke, kan Tuhan Yesus selalu menjaga kita, menyertai kita. Ingat adik-adik, kalian luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah. God bless you.